Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Kartika dengan NPM 2050606146 dari kelas 5D PGSD. Baik, di sini saya akan menayangkan sebuah video mengenai materi konstruktivistik dan behavioristik pembelajaran di SD. Teori behavioristik. Di video kali ini kita akan belajar mengenai penerapan teori belajar. Teori yang pertama yaitu teori behavioristik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita pahami dulu yuk, apa sih pengertian dari teori behavioristik? Teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Seperti ketika siswa belum dapat berhitung perkalian, walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya juga sudah mengajarkan dengan tekun, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktikkan perhitungan perkalian, maka ia dianggap belum belajar. Mengapa? Karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil dari belajarnya. Lalu, apa itu stimulus dan respon? Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Menurut teori behavioristik, apa saja yang diberikan guru merupakan stimulus dan apa saja yang dihasilkan siswa merupakan respon. Semuanya harus dapat diamati dan dapat diukur. Sebab, teori ini mengutamakan pengukuran. Pengukuran dianggap penting karena untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Selanjutnya, ada faktor lain yang juga dianggap penting oleh teori behavioristik, yaitu faktor penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Faktor penguatan atau reinforcement terdiri dari dua jenis. Bila penguatan ditambahkan atau positive reinforcement, maka respon akan terlihat semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi atau negative reinforcement, respon pun akan tetap dikuatkan. Misalnya, ketika siswa diberi tugas oleh guru, ketika tugasnya ditambahkan, maka ia akan semakin giat belajarnya. Maka penambahan tugas tersebut merupakan penguatan positif atau positive reinforcement dalam belajar. Bila tugas-tugas dikurangi dan pengurangan ini justru meningkatkan aktivitas belajarnya, maka pengurangan tugas merupakan penguatan negatif atau negative reinforcement dalam belajar. Lalu, siapa sih tokoh-tokoh terkenal dalam teori behavioristik? Yang pertama, ada Edward Lee Thorndike. Beliau adalah salah satu pendiri aliran tingkah laku atau teori behavioristik. Teori ini dikaitkan dengan belajar merupakan proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan atau gerakan dan juga respon yang sama berupa pikiran, perasaan dan juga gerakan. Tokoh yang kedua yaitu John B. Watson. Menurut teori behavioristik adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tidak perlu diperhitungkan. Ia tetap mengakui bahwa perubahan-perubahan mental dalam benak siswa itu penting, namun semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum karena tidak dapat diamati. Nah, yang ketiga ini adalah tokoh yang paling sering dibahas. Ia adalah B.F. Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Skinner lebih percaya kepada apa yang disebut sebagai penguat negatif. Penguat negatif tidak sama dengan hukuman. Ketidaksamaannya terletak pada bila hukuman harus diberikan sebagai stimulus agar respon yang akan muncul berbeda dengan respon yang sudah ada, sedangkan penguat negatif sebagai stimulus yang harus dikurangi agar respon yang sama menjadi semakin kuat. Pandangan teori behavioristik ini cukup lama dianut oleh para guru dan pendidik. Namun, dari semua pendukung teori ini, teori Skinner lah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik.
Program-program pembelajaran seperti teaching mesin, pembelajaran berprogram, modul, dan program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus-respon, serta mementingkan faktor-faktor penguat atau reinforcement, merupakan program-program pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner. Dalam perkembangannya, teori behavioristik juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan teori behavioristik yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan oleh guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangannya. Peserta didik cenderung pasif dan merasa bosan dengan pembelajaran seperti ini. Kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Pembelajaran seperti ini bisa dikatakan pembelajaran model kuno atau tradisional karena hanya menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman biasanya sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan dalam penerapan pembelajaran ini. Ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Karena menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Apabila teori ini diterapkan terus-menerus tanpa ada cara belajar lain, maka bisa dipastikan mereka akan merasa tertekan, tidak menyukai guru, dan bahkan menimbulkan kemalasan untuk belajar. Selain kekurangan, teori ini juga memiliki kelebihan. Kelebihan teori behavioristik. Yang pertama, teori ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan juga pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Kedua, materi yang diberikan sangatlah detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat, di mana dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah hukuman yang sifatnya membangun sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Materi selanjutnya membahas mengenai penerapan teori belajar behavioristik dalam menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan hidup siswa. Berdasarkan paparan penjelasan tersebut, sebagai contoh penerapan teori belajar behavioristik yaitu dalam menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan hidup siswa yang dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Usaha sekolah dalam menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan hidup pada siswa dilakukan dengan mengadakan program yang mendukung usaha sekolah dalam mewujudkan visi misi sekolah berupa program eco-mapping, program bank sampah sekolah, dan juga program Jumat Bersih. Program-program tersebut dilaksanakan sekolah secara terus-menerus dan sistematis agar tujuan yang diharapkan berupa perubahan perilaku serta tumbuh kembang siswa sesuai dengan harapan sekolah. Belajar, menurut pandangan behavioristik adalah membentuk perilaku yang diinginkan melalui stimulus dari lingkungan dan disertai dengan penguatan. Lalu, seperti apakah stimulus yang diberikan? Stimulus yang diberikan oleh para guru pada program pelestarian lingkungan meliputi pemberian contoh, nasihat, peringatan, dan juga hadiah. Pemberian reward atau hadiah bertujuan agar perilaku peduli lingkungan hidup terus dilakukan secara berulang dan juga memotivasi perilaku tersebut agar sesuai dengan yang diharapkan. Lalu, bagaimana dengan hasilnya? Hasilnya, siswa merespon positif terhadap stimulus yang diberikan para guru pada program yang mengandung muatan dalam menumbuh kembangkan perilaku peduli lingkungan hidup. Hasilnya, siswa merubah pola pikirnya menjadi lebih mencintai lingkungan dan juga perubahan perilaku yaitu mengelola sampah dengan bijak, yaitu dengan cara menabungkan sampah di bank sampah sekolah, sebagaimana tujuan belajar menurut pandangan behavioristik, yaitu membentuk tingkah laku yang diinginkan. Teori kedua yang akan dibahas adalah teori konstruktivistik. Nah, sebelumnya, apa itu teori konstruktivistik? Teori belajar konstruktivistik merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman.
Atau dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar, menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan ataupun teknologi dan juga hal-hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Sebelumnya, mari kita mengenal tokoh teori belajar konstruktivistik terlebih dahulu. Yang pertama ada Jean Piaget, ada Vygotsky, Brunner, dan juga ada Ausubel. Tokoh yang pertama yaitu Jean Piaget. Konsep pertama yang beliau kemukakan adalah skema. Skema bukanlah benda nyata yang dapat dilihat, melainkan suatu rangkaian proses dalam sistem kesadaran manusia yang tidak memiliki bentuk fisik dan juga tidak dapat terlihat. Skema merupakan hasil kesimpulan atau bentukan mental, konstruksi, hipotesis, kreativitas, kemampuan, dan juga naluri. Kedua, asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif yang dengannya seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah terbentuk dalam pemikirannya. Asimilasi dapat dipandang sebagai suatu proses kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan yang baru dalam skema yang telah ada. Asimilasi tidak menyebabkan perubahan skema, melainkan memperkembangkan skema dari yang sudah ada sebelumnya. Ketiga, akomodasi. Akomodasi merupakan pembentukan skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru dan juga memodifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Proses asimilasi dan akomodasi perlu untuk perkembangan kognitif seseorang. Dalam perkembangan intelek seseorang, diperlukan keseimbangan antara asimilasi dan juga akomodasi. Keempat, equilibration. Equilibration adalah proses dari disequilibrium ke equilibrium. Proses tersebut berjalan terus dalam diri individu melalui asimilasi dan akomodasi. Equilibration membuat seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya atau skema. Apabila terjadi ketidakseimbangan, maka seseorang akan terpacu untuk mencari keseimbangan dengan cara jalan asimilasi atau akomodasi. Tokoh kedua yaitu Vygotsky. Vygotsky mengemukakan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD, di mana perkembangan psikologi bergantung pada kekuatan sosial luar sekaligus pada kekuatan batin atau inner resource. Vygotsky menyatakan bahwa anak mampu meniru tindakan yang melampaui kapasitasnya, namun hanya dalam batas-batas tertentu. Ketika sedang meniru, anak sanggup melakukan secara lebih baik bila dibimbing oleh orang dewasa daripada melakukannya sendiri. Tokoh yang ketiga yaitu Brunner. Brunner mengemukakan konsep discovery learning. Discovery learning merupakan metode pembelajaran dan sekaligus sebagai tujuan pendidikan. Sebagai metode, discovery learning merupakan penyediaan situasi bagi siswa tanpa mengungkapkan apa yang sudah diketahui oleh guru tentang situasi tersebut. Asumsinya bahwa dengan bantuan minimal dari guru, siswa dapat mempelajari lebih banyak hal bila ia menemukan secara mandiri pelajaran yang akan dipelajarinya. Nah, sedangkan sebagai tujuan pendidikan, discovery learning merupakan sikap, strategi, dan keterampilan yang memungkinkan individu untuk mengenali dan memecahkan masalah, sehingga membuatnya lebih memiliki kemampuan dalam menghadapi tuntutan-tuntutan kehidupan. Konsep yang kedua yaitu interaksionisme semiotik. Interaksionisme semiotik merupakan pengaruh bahasa dan formalisme abstrak yang tidak nampak langsung, namun nampak adanya interaksi antara simbol dan juga pemikiran ketika seseorang membandingkan representasi pada media, seperti bahasa, tarian, musik, atau gambar. Contohnya dunia seorang musikus. Dunia seorang musikus bangun dengan menggunakan sistem simbolis dengan menggunakan irama, ritme, dan nada, benar-benar merupakan dunia yang berbeda dari dunia yang dibangun oleh seniman visual yang menggunakan ruang, garis, pemenuhan, dan warna. Tokoh yang keempat yaitu Ausubel. Ausubel mengemukakan konsep belajar bermakna. Belajar bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Meskipun kita tidak dapat mengetahui mekanisme biologi tentang memori atau disimpannya pengetahuan, kita dapat mengetahui bahwa informasi disimpan di daerah-daerah tertentu di dalam otak. Sehingga banyak sel otak yang terlibat dalam penyimpanan pengetahuan itu. Belajar menghasilkan perubahan-perubahan dalam sel-sel otak, terutama sel-sel yang telah menyimpan informasi yang mirip dengan informasi yang sudah pernah dipelajari. Dalam materi selanjutnya, kita akan belajar tentang penerapan teori belajar konstruktivistik dalam student-centered learning.
Setelah kita memahami penjelasan mengenai apa itu teori belajar konstruktivistik, sekarang kita akan mencoba merealisasikannya dalam student-centered learning dengan ilustrasi sebagai berikut. Kelas 10 IPS 1 dibagi menjadi beberapa kelompok dengan anggota kelompok sebanyak 3-4 orang. Kelompok-kelompok ini kemudian diberikan tugas penelitian sederhana dengan tema sosial dan judul penelitian bebas. Selama penelitian berjalan, guru menjadi fasilitator yang mengarahkan siswa pada tiap tahapannya. Misal, saat siswa telah menentukan judul penelitian, guru dapat memberikan arahan nantinya metode pencarian data seperti apa yang akan menunjang terwujudnya penelitian tersebut. Apakah wawancara atau menyebar angket? Lalu, bagaimanakah kaidah menulis hasil penelitian yang baik, dan lain-lain. Dari penelitian sederhana ini, siswa dapat berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, mengembangkan rasa ingin tahunya dengan langsung, melakukan penelitian yang dikehendaki dan tumbuh menjadi pribadi yang peka terhadap lingkungan sekitarnya, serta melatih koordinasi kerja berkelompok. Guru juga dapat melakukan penilaian keaktifan siswa dalam melakukan proses penelitian ini. Setelah hasil penelitian disusun oleh siswa, mereka dapat mempresentasikannya di depan kelas, dengan menyajikan dan menjelaskan hasil konstruksi pengetahuan dasar dengan hasil temuannya dari proses penelitian yang dijalani. Dalam hal ini, siswa dapat mempertebal rasa percaya diri, meningkatkan kemampuan public speaking, serta belajar menjadi pribadi yang terbuka. Guru juga dapat memantau jalannya presentasi, mengamati bagaimana hasil penelitian yang telah dijalani, serta melakukan penilaian atas sajian dari hasil penelitian tersebut. Dari presentasi tersebut akan muncul pertanyaan dari kelompok lain. Mengapa atau bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Dan lain sebagainya. Lalu, kelompok yang mempresentasikan hasil penelitiannya dapat menjawab sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan temui selama penelitian berlangsung. Dari presentasi ini, guru dapat melakukan evaluasi sejauh mana siswa dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Karena, di saat mereka menjawab pertanyaan audiens, siswa perlu memahami pertanyaan, lalu juga menjawabnya dengan mengkonstruksi pengetahuan dan hasil temuannya dengan pertanyaan yang diajukan. Begitu juga dengan siswa yang bertanya. Ia juga melakukan konstruksi pengetahuan awalnya dengan pengetahuan baru yang didapat dari kelompok yang presentasi dan diwujudkan dalam pertanyaan. Guru juga dapat memancing dalam diskusi dengan pertanyaan sederhana berkenaan dengan hasil penelitian tersebut, guna untuk menumbuhkan atmosfer pembelajaran yang aktif. Dari kegiatan diskusi ini, dapat melatih siswa menjadi pribadi yang mau menerima kritik atau masukan, mampu mengatasi suatu permasalahan, serta mengatur suatu acara. Maka dapat kita ingat bahwa dalam pembelajaran konstruktivistik, guru dapat menilai siswa selama penelitian, presentasi, hingga diskusi, bukan hanya saat menunjukkan hasilnya saja. Lalu, apakah penerapan tadi sudah betul-betul sesuai dengan kriteria pelaksanaan pembelajaran konstruktivistik? Marilah kita analisis terlebih dahulu. Pertama, membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan, dan juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih bebas. Dari contoh yang dipaparkan tadi, dapat kita ketahui, siswa bebas melakukan penelitian yang dikehendaki dari apa yang ingin mereka gali dan ingin diketahui, serta dapat melakukan pembelajaran di mana saja, bebas, tidak terbatas dengan dinding-dinding ruang kelas. Kedua, menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest, untuk membuat hubungan ide-ide atau gagasan-gagasan, kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut, serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Dengan dibuatnya penelitian serta pemaparan yang berujung diskusi menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Dari penelitian hingga diskusi, mencerminkan bagaimana siswa aktif dalam mengembangkan pengetahuan awal mereka yang dikonstruksi melalui hasil penelitian, pertanyaan dan juga jawaban selama diskusi. Ketiga, guru bersama-sama siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks, di mana terjadi bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi. Dari ilustrasi tadi, guru mencoba menjadi pendengar yang baik dengan menyimak presentasi siswa, dan apabila ternyata dalam penelitian terdapat hal yang baru atau menarik untuk didiskusikan bersama, maka guru dan siswa 10 IPS 1 dapat mendiskusikan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Tidak serta-merta guru membenarkan atau menyalahkan, tetapi melalui proses diskusi ini, guru dapat mengarahkan pandangan siswa dengan berlandas pengalaman dan pengetahuan guru yang lebih baik daripada siswa. Keempat, guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola. Maka, meski dalam hal ini siswa bergerak aktif, bukan berarti guru lepas tangan.
Ia perlu melakukan pengarahan dengan apa yang ia pahami, kemudian mengevaluasinya. Dari evaluasi tersebut, guru memahami bahwa tidak semua siswa dapat menjalankan kegiatan belajar secara lancar, tetapi ada juga yang tidak lancar. Maka tidak ada kata salah dalam hal ini. Namun, guru perlu melakukan pengembangan terhadap siswa tersebut melalui aktivitas pembelajaran lainnya yang diperbaiki dengan pertimbangan dari kekurangan pembelajaran sebelumnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa student-centered learning mempresentasikan salah satu contoh penerapan teori pembelajaran konstruktivistik. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 1 mengenai materi penerapan teori pembelajaran. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.